semua, apa kabarnya hari ini? Kakak berharap kabar kita baik-baik saja, amin. Ya, puji Tuhan, kalau lewat pujian kita tadi yang sudah kita naikkan, biarlah menjadi pujian yang menyenangkan hati Tuhan. Dan kalau sebentar kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita mau siapkan hati. Yang di rumah, ayo kita ambil sikap yang baik untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau berdoa sebelumnya, semua ambil sikap berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik, kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan Tuhan sepanjang minggu boleh kami rasakan penyertaan Tuhan yang sungguh amat luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, lewat pujian kami yang sudah kami naikkan, biarlah pujian yang menyenangkan hati Tuhan. Nama Tuhan saja dipuji, dipermuliakan Bapak. Sebentar kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan urapi Tuhan firman-Mu, berkarya tengah-tengah pemberitaan firman-Mu. Amat terlebih Tuhan, kami bisa melakukan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapak yang baik. Kami siapkan hati dan pikiran kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya, shalom adik-adik, shalom ya. Puji Tuhan, kakak percaya bahwa kabar kita hari ini kabar yang baik, kabar yang diberkati oleh Tuhan. Dan kakak mau ingatkan sekali ya, bahwa kebenaran firman Tuhan 2 minggu yang lalu, ada yang masih ingat teman-teman, adik-adik yang di rumah? Coba ayo kita ingat, tentang apa sih kira-kira 2 minggu yang lalu Kak Dorlinta boleh membagikan kebenaran firman Tuhan? Yaitu adalah sukacita membuat tubuh kita sehat. Sukacita itu adalah kegirangan, perasaan yang kita alami. Tapi saat ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan tetap di dalam tema sukacita. Tapi saat ini adalah sukacita dalam keadaan ketidakadilan. Nah, adik-adik yang di rumah, kira-kira kita bisa nggak bersukacita ketika kita mengalami ketidakadilan? Nah, kakak mulai mau tanya nih, apa sih arti daripada ketidakadilan itu? Ketidakadilan itu lawan kata adil, ya kan? Kalau adil itu berarti merata, tidak memihak, ya kan? Sama rata, tidak dibanding-bandingkan, tapi menerima kewajiban yang kita lakukan itu sama. Itu arti daripada adil. Ya kan adik-adik yang di rumah. Nah, saat ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan lewat kisah Yakub di dalam, coba buka Alkitabnya adik-adik yang di rumah, di dalam Kejadian pasal yang ke-31 ayat 1 sampai 43. Di sana diceritakan bahwa keadaan ataupun yang dialami Yakub, bagaimana pengalaman dia, bagaimana yang dialami Yakub terhadap mertuanya, bapak mertuanya, yaitu Laban. Di sana diceritakan dia menerima ketidakadilan, ada banyak hal yang dia terima. Coba buka Alkitabnya yang nanti dibaca ya. Ketidakadilan apa sih yang dialami Yakub ketika ia berada di rumah Laban, bapak mertuanya? Coba pertama, bahwa di sana dikatakan ketika Yakub berada di rumah mertuanya, ketika dia belum menikah dengan anaknya, dia bekerja selama 20 tahun. Tahun pertama 1 sampai 7 tahun dikatakan dia bekerja untuk mendapatkan anaknya Laban. Yang pertama sebenarnya Yakub ini mengingini Rahel. Nah, tetapi kalau dalam adat istiadat orang Yahudi, kalau anak pertama yang belum menikah, nggak boleh anak kedua menikah. Jadi Laban punya ide untuk menipu lah ya, cara halusnya kan ya. Jadi si mertuanya ini, si Laban ini menipu daripada Yakub. Diberikanlah anak pertamanya Lea. Nah, jadi selama 7 tahun dia bekerja tadinya untuk mendapatkan Rahel yang dia cintai, tetapi bapak mertuanya punya taktik lah ya, jadi dia memberikan Lea. Nah, setelah saking cintanya, saking sayangnya untuk dia memiliki daripada Rahel, dia mau bekerja selama 7 tahun lagi. Sehingga waktu yang dipergunakan oleh Yakub untuk mendapatkan putrinya Laban, dia bekerja selama 14 tahun. Kita bayangkan, 14 tahun dia bekerja. Nah, selebihnya dikatakan bahwa dia bekerja 6 tahun lagi. Untuk apa sih Yakub bekerja 6 tahun lagi di rumah Laban,
ayah mertuanya, di sana dikatakan untuk dia boleh mendapatkan kambing domba, ternak daripada mertuanya. Ya, pertama adalah bahwa Yakub itu, ketidakadilan yang dialami oleh Yakub adalah bahwa dia diakal-akali, ya kan, ditipulah dalam bahasa sehari-hari. Yang kedua dikatakan bahwa ketika Yakub sudah berada di rumah daripada ayah mertuanya, di rumah daripada Laban, di sana dikatakan bahwa ada perjanjian daripada Laban terhadap Yakub. Di sana dikatakan ketika nantinya kambing domba, binatang yang lahir berbintik-bintik ataupun berloreng-loreng akan menjadi milik daripada Yakub. Nah, ini taktik dia ya untuk dia menipu daripada Yakub. Inilah ketidakadilan daripada Yakub. Tetapi apa yang terjadi? Apa yang Tuhan buat? Tuhan ubahkan binatang yang lahir yang ada di rumah daripada Laban berbintik-bintik dan berbelang-belang, sehingga itu menjadi milik daripada Yakub, ya kan? Nah, adik-adik yang di rumah, adakah kita bukan sering ya mengalami ketidakadilan? Mungkin ketika kita di sekolah ya, ketika kita di sekolah ada mungkin kesempatan untuk di sekolah itu mengadakan cerdas cermat, ya kan, lomba gitu. Seharusnya sih kita menang ya dalam pemeriksaan, dalam kontes itu, dalam kita lomba itu kita menang. Tetapi karena kita seorang Kristen gitu kan ya, sehingga kita kalah, ya kan? Apa kita menjadi sakit hati? Apa kita menjadi tidak senang, bersungut-sungut, ya kan? Ketika kita diperlakukan tidak adil, yang tadinya kita menang, tapi kita dibuat kalah oleh karena alasan yang tidak masuk akal lah ya, karena kita seorang Nasrani, seorang pengikut Tuhan, ataupun dalam pergaulan kita nih, ketika kita dalam pergaulan kita mungkin disingkirkan gitu kan, karena apa? Karena keadaan kita mungkin kurang ya, ekonomi kita mungkin kurang, sehingga teman-teman kita pilih-pilih gitu kan, sehingga kita mungkin disingkirkan. Itu merupakan ketidakadilan, ya kan? Itu merupakan suatu hal yang tidak boleh dilakukan, yang tidak boleh diperbuat oleh anak Tuhan. Dalam kisah daripada Kejadian pasal 31 ini, di sana bahwa apa yang dialami Yakub di tempat bapak mertuanya, dia mengalami suatu hal yang sangat banyak ya, yang sangat luar biasa kalau secara manusia, yang dimana dia harus bekerja selama 20 tahun, yang dimana upahnya diubah-ubah, ya kan, upahnya diubah-ubah yang menurut manusia, aduh banyak kali lah ya upah diubah-ubah, sampai 10 kali diubah-ubah upahnya, ya kan. Nah di sini tapi dia tetap bersyukur. Dia tetap bersuka cita kepada Tuhan. Di sana dikatakan bahwa Tuhan mengubah, Tuhan mendengar doa dia. Bahkan ketika Laban berjanji untuk memberikan yang berbintik-bintik, yang berbelang-belang, maksud Laban ialah ketika nanti lahir yang tidak berbelang-belang ataupun yang tidak berbintik-bintik, dia tidak mendapatkan apa-apa. Tapi apa yang terjadi? Tuhan ubahkan itu, ya kan? Jadi Tuhan itu adil. Tuhan itu baik bagi setiap kita, bagi setiap kakak, adik-adik, orang tua kita, dimanapun kita berada. Ya, adik-adik yang di rumah, ketika kita mengalami hal-hal yang tidak adil itu, perasaan yang tidak adil itu yang kita alami, mungkin kita sikap kita menjadi pahit, ya kan? Boleh nggak pahit? Janganlah ya, karena dikatakan di Efesus 3 ayat 31 dikatakan kegeraman, kepahitan, sakit hati kita harus buang. Tidak boleh ya adik-adik yang di rumah ya. Jadi ketika kita mengalami ketidakadilan, kepahitan itu kita harus buang. Kepahitan itu contohnya nih, kita menjadi curiga, ya kan? Kita menjadi curiga terhadap seseorang, kita curiga. Ya kan? Apa yang diperbuat seseorang itu padahal belum tentu yang tidak baik, belum tentu yang tidak memihak, belum tentu yang buruk gitu kan. Tapi kita selalu curiga. Nah, itu merupakan suatu kepahitan. Sudah berpikir negatif. Ya kan? Itu tidak boleh bagi kita umat-umat anak-anak Tuhan. Ya, adik-adik yang di rumah, kita tidak boleh memiliki kepahitan. Oleh karena kita diperlakukan tidak adil, kita tidak boleh melakukan
ataupun membalas, ya kan, membalas. Kedua adalah bahwa kita juga tidak boleh membalas. Tadi kepahitan itu kan kita berpikiran negatif ya. Nah yang kedua bisa jadi kita melakukan ataupun bertindak sinis, ya kan. Bertindak sinis itu apa sih? Mungkin perkataan kita, ya kan, perkataan kita menyakiti hati orang, ya kan, perkataan kita menyinggung perasaan orang. Itu tidak boleh adik-adik yang di rumah ya. Itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena dikatakan tadi bahwa dalam Efesus 4 ayat 31 dikatakan bahwa iri hati, kegeraman, kepahitan itu kita harus buang dari hidup kita. Ya. Selanjutnya dikatakan bahwa ketidakadilan itu nantinya akan membuat kita bersifat memiliki atau sikap selain tadi curiga, berpikiran negatif, melakukan hal-hal yang bersikap sinis, juga kita nanti bisa menjauhkan diri dari pergaulan kita. Kita menjadi minder, ya kan? Kita nantinya ketika kita minder, ketika kita tidak mau bergabung dengan teman, kita rugi nggak? Rugi, ya kan? Kita rugi, kita nggak punya teman, ya kan? Nah, sehingga kakak boleh sarankan kita tidak boleh bersikap negatif, berpikiran negatif, berpikir sinis, bersikap sinis, ataupun nanti kita juga tidak boleh menjauhkan pergaulan kita dari orang lain, karena itu merugikan kita sendiri, ya kan? Apa yang terjadi, apa yang kita alami pada akhirnya adalah bahwa ketika kita merasakan ketidakadilan, kita harus berdoa kepada Tuhan untuk Tuhan ubahkan ketidakadilan itu menjadi adil dalam hidup kita. Seperti yang dialami oleh daripada Yakub ketika dia mengalami hal-hal yang dilakukan ayah mertuanya, Allah sanggup mengubahnya, ya kan? Allah sanggup membentuknya. Allah sanggup membuat segala apa yang sudah dirancangkannya Yakub tapi yang dirancangkan oleh Laban tapi dirubah oleh Tuhan menjadi kebaikan buat Yakub, ya kan? Dia boleh berkumpul bersama anak istrinya, ya kan? Boleh dia mempunyai banyak harta, ya kan? Ada banyak lembu, sapi, domba, semua dia miliki. Oleh karena dia tidak menghiraukan ketidakadilan, tidak menghiraukan perasaan yang dilakukan ayah mertuanya. Begitu juga untuk kita semua umat-umat Tuhan, adik-adik yang di rumah, pada akhirnya adalah bahwa dikatakan nanti tiba saatnya ada penghakiman ketika seseorang itu melakukan yang tidak adil. Ada saatnya, tepat waktunya Tuhan nanti akan mengadili perbuatan kita maupun baik maupun jahat. Di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 10 di sana dikatakan bahwa tiba saatnya nanti hari penghakiman, kita menerima apa yang kita kerjakan. Ketika dalam dunia kita mengalami ataupun kita berbuat kepada orang lain tidak adil, kita nanti akan menerima pada hari penghakiman. Nah, adik-adik yang di rumah, kakak boleh bersyukur ya kalau pada saat ini di tengah-tengah keadaan bangsa bumi kita mengalami goncangan, tapi kakak percaya bahwa pemeliharaan Tuhan bagi kakak, bagi keluarga kakak, dan kakak percaya juga bagi adik-adik yang di rumah, bagi keluarga adik-adik yang di rumah, kakak percaya Tuhan memelihara dan memberkati. Nah, doa kakak, saran kakak ketika kita diperlakukan tidak adil, kita tetap harus bersuka cita. Kita membuang tadi sikap-sikap yang negatif tadi, tapi kita boleh tetap menjadi pemenang dalam mengiring melayani Tuhan. Inilah yang boleh kakak bagikan di dalam pembagian firman Tuhan, bahwa dikatakan tadi sukacita dalam keadaan ketidakadilan, ya kan? Tetap bersuka cita apapun yang kita alami, ketidakadilan apapun yang kita alami, kita tetap boleh bersuka cita, karena Tuhan mau sukacita itu ada tetap dalam hidup kita anak-anak Tuhan. Amin. Haleluya. Inilah firman Tuhan yang boleh kakak bagikan saat siang hari ini. Kiranya kita boleh menjadi pelaku-pelaku akan firman Tuhan di hidup kita. Ya, semuanya boleh lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau akhiri dalam doa kita kebenaran firman Tuhan saat ini.
Terima kasih Bapak yang baik, kami mengucap syukur Tuhan buat segala kebaikan, kasih dan kemurahan-Mu yang boleh kami rasakan di hidup kami Tuhan. Lewat kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kami untuk kami tetap bersuka cita dalam keadaan kami mengalami ketidakadilan dalam hidup kami. Untuk itu Bapak yang baik, ajar kami Tuhan untuk senantiasa melakukan kebenaran firman-Mu dalam hidup kami Bapak. Terima kasih Bapak yang baik, secara khusus Tuhan kami berdoa, hamba-Mu berdoa buat adik-adik kami yang di rumah dalam studi belajar mereka, dalam pendidikan mereka Tuhan yang tolong dan berkati Bapak. Jadikan mereka Tuhan, adik-adik kami menjadi adik-adik yang berhasil, yang takut akan Tuhan dalam mengiring melayani-Mu Bapak. Terima kasih Bapak yang baik, kedua orang tua mereka kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Pekerjaan orang tua mereka yang tidak salah menurut kebenaran firman-Mu, biarlah Tuhan yang menolong dan memberkati Bapak. Terima kasih Bapak yang baik, sepanjang minggu ini kami serahkan hidup kami, dosa-dosa kami Tuhan kiranya ampuni Bapak, supaya kami boleh berlayak di hadapan-Mu Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau berkati juga Tuhan Ci Elis yang dalam ambil rekaman saat ini Bapak. Terima kasih Bapak yang baik, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Ya shalom, bye bye, sampai jumpa lagi.